Siap dan berdoa mulai. Beri salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Semoga hari ini Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran atas segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat, dan keselamatan serta kesehatan untuk kita dan keluarga kita semua. Amin. Tidak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan mengalahkan syafaat beliau di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Keadaan kalian gimana, anak? Sehat ya semuanya ya? Ya. Pagi ini Bunda akan melanjutkan materi bab kedua, yaitu tentang kinematika gerak. Tapi sebelum Bunda memberikan materi dan penugasan kepada kalian, Bunda akan absen kalian dulu ya nak ya. Tapi siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk hari ini. Tidak lupa nanti seperti biasa Bunda itu akan ngecek tugas nilai-nilai kalian ya yang belum mengerjakan tugas, karena seperti kesepakatan kita di awal saat kalian masuk pada peminatan fisika, kalian sudah sepakat bahwa jika tidak memberikan tugas atau masih tugas-tugas, maka nilai kalian adalah 0. Karena Bunda sudah memberi waktu kepada kalian beberapa minggu ya nak ya, hampir 1 pekan tugasnya harus diselesaikan. Itu ya nak ya. Sekarang Bunda mau habisan kalian. Ahmad Raditya, Ahmad Rafli, Ahmad Ridho, Aji Bayu Nugroho, Angga Dermawan, Aura Suci, Aswinda Rizky, Bagus Nugroho, Denny Sanju, kenapa nama-nama? Sekarang udah ingatkan ya, ini keterlambatan yang kedua kalinya ya, udah mohon kamu tidak terlambat lagi. Nanti kalau mau bangun ya dibiasakan, kalau belum biasa bangun pagi ya harus kamu kasih seperti jam ya nak ya, biar gak terlambat lagi ya. Sudah sholat subuh hari ini ya, nah, silakan duduk ya nak ya. Terima kasih. Untuk yang lainnya yang tidak terlambat, sudah ucapkan terima kasih dari kalian sudah disiplin tepat waktu ya. Yang terlambat hari ini semoga saja kedepannya tidak terlambat lagi. Itu ya mas ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Dewi Setia, ya, Dito Mirza, ya, Ed Baraka, Ega Putra, Fahri Amrizal, Farel Nafal, Pika Ardiansa, Jessica Anastasia, Kisma Radia, Lupita Cynthia, Iqbal Okta,
Iya, Bu. Ya. Rizky Akbar, Umi Syajian, ya. Sahib Amirullah, Sahib Amirullah, KPK, ya. Ustadz Nasana. Ya. Nah, sekarang sudah absen ya. Terus sudah ingin melihat nilai kalian kemarin yang belum terlaksana tugas, ada beberapa anak ya yang harus saya pakai. Yang tidak saya sebutkan berarti sudah mengerjakan tugas. Yang belum mengerjakan tugas ke depan sama membawa buku catatannya. Yang belum mana bawa tugasnya ya. Bagus dulu. Ya, bawa catatan tugasnya. Dewi Sanju sama Uswatun Kasana. Ya, dibawa tugasnya semua. Ke depan. Sudah mau memberitahu bahwa tugasnya akan belum selesai. Di sini bukunya mana? Masuk ke sana. Jadi kalian bertiga semua itu belum mengerjakan materi bab 1 ya, Nak, ya, karena bab 2 ini sudah masuk pada bab 2. Nah, udah kasih waktu berapa? 2 hari atau 3 hari? 2 hari ya, tepat waktu ya di situ ya. Oke, jadi kalian bertiga saya beri waktu 2 hari ke depan, berarti sudah mengumpulkan. Sudah ada di meja saya ya. Ya, sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok, dimulai dari kelompok 1 dulu. Seperti biasa sudah punya aturan ya untuk dalam presentasi, penilaiannya adalah 1 presentasi berupa persiapan kelompoknya, yang kedua adalah materinya sudah bagus apa belum, yang ketiga adalah audiens saat presentasi, keaktifan kalian karena kalian nanti akan juga dapat nilai. Jadi ada nilai juga yang presentasi dan yang pesertanya. Ya, silakan bisa dimulai ya, Nak, ya. Silakan berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 1. Nama saya Bunda Setia Dewi dan rekan saya Jessica Anastasia. Muhammad Rafiqar Fadli. Jiran Falkan Bidan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang petualangan Adi di dunia fantasi. Adi sedang bermain di dunia fantasi. Di sana, dia menemukan sebuah kereta ajaib yang dapat bergerak dengan kecepatan yang konstan. Pada awalnya, kereta melaju dengan kecepatan 20 ms selama 5 detik. Kemudian, kereta mempercepat lajunya menjadi 30 ms dalam waktu 3 detik. Setelah itu, kereta melambat secara perlahan hingga berhenti dalam waktu 4 detik. Berapa jarak total yang ditempuh kereta ajaib ini? Diketahui F1 sampai dengan 20 ms, T sampai dengan 5 s, F2 sampai dengan 30 ms, jadi T sampai dengan 3 s, F3 sampai dengan 0, jadi T sampai dengan 4 s. S1 sama dengan V1 dikali D1 sama dengan 20 dikali 5 sama dengan 100 meter. C sama dengan F1 dikurangi V2 dibagi 2 dikali waktu sama dengan V1 sama dengan 20 M per S, V2 sama dengan 30 per M per S, C sama dengan 20 ditambah 30 dibagi 2 dikali 3, 50 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 75 meter. C sama dengan 30 ditambah 0 dibagi 2 dikali 4, 15 dikali 4 sama dengan 60 meter. C total sama dengan 100 ditambah 75 ditambah 60 sama dengan 235 meter. Berapa kecepatan kereta saat mempercepat lajunya? Jawab. E sama dengan F0 tambah 2 kali T, 30 sama dengan 20 tambah A kali 3 sama dengan 30 kurangi 2 per 3 sama dengan 10 bagi 3 sama dengan 3,3 ms
kuadrat. 3ms kuadrat. Berapa perlambatan kereta saat berhenti? Jawab A sama dengan F akhir kurangi F awal bagi B sama dengan 0 kurangi 30 bagi 4 sama dengan negatif 30 kurangi 4 sama dengan negatif 7,5 ms S kuadrat. Berikut adalah gambarkan grafik kecepatan waktu dari perjalanan kereta ACI Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya, perkenalkan nama saya Wisdo. Kemudian saya bertanya, jadi saya suka melakukan kegiatan ekstrim yang disebut bumi jumping. Hal tersebut termasuk gerakan apa dalam kinematika? Baik, terima kasih atas soal yang diberikan. Izinkan kami untuk mendiskusikan soal tersebut. Jelas pertanyaannya dari Bagus, jelas kan? Jelas ya. Bisa dijawab ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh rekan. Jawabannya adalah ketika melakukan boom jumping itu tidak memiliki kecepatan awal. Percepatan gerak pada boom jumping sebanding dengan percepatan gravitasi bumi. Persamaan waktu di permukaan air adalah T sama dengan akar 22G bagi H. Saat menyentuh air, percepatan itu adalah 0. Persamaan kecepatan di permukaan air adalah F1 sama dengan akar 2G. Jadi termasuk gerak apa? Dari bagi jumping termasuk gerakan? Iya, betul. GJB itu yang masih bagus ya. Ya. Lalu jawabannya? Terima kasih. Ya. Sudah puas jawabannya? Oke, nah, sekarang sudah selesai, bisa ditutup presentasinya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinematika gerak itu adalah materi fisika mempelajari tentang gerak benda, semua gerak benda yang ada di dunia, ya, baik di dunia maupun di luar ya. Itu adalah dipelajari pada materi kinematika gerak. Tetapi tidak mempelajari apa penyebab dari benda bergerak, hanya mempelajari gerakan bendanya saja. Itu adalah ilmu dari kinematika gerak. Nanti pada bab ini kita akan mempelajari beberapa next, yaitu kinematika partikel. Jadi pada kinematika suatu partikel atau benda itu kita akan mempelajari bagaimana posisi bendanya, dan tempat awalnya benda dan akhir. Terus ada mempelajari besaran perpindahan, jarak, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Terus kita akan mempelajari kinematika gerak lurus. Nah, pada gerak lurus ada gerakan yang horizontal dan ada yang vertikal. Yang horizontal kita pelajari akan materinya GLB, GLBB, GCB, GPB, GPA. Sedangkan untuk gerak parabola itu adalah dalam arah gerak vertikal GLBB dan arah yang mendatar adalah GLB. Terus juga mempelajari bagaimana bola itu mencapai pada titik tertinggi. Setelah tertinggi kecepatannya habis, kecepatan akhirnya selesai, akhirnya dia jatuh. Yang akan dipelajari adalah jangkauan atau jarak terjauh dari tempat yang awal sampai akhir. Adalah jangkauan terjauh dari gerak parabola. Next. Nah, sekarang posisi
kamu tahu adalah benda itu berada pada keadaan tertentu, pada posisi tertentu. Bisa dalam 3 dimensi ya nak ya, X, Y, dan Z dalam keadaan bervolume, karena kita itu kan bervolume nah sebenarnya, kita di dunia itu kan bervolume, maka benda itu dalam keadaan 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi ya seperti foto ya nak ya, tuh, hanya garis itu ya 2 dimensi. Nah jadi keadaan benda itu adalah posisi X, Y, dan Z. Sedangkan kemarin sudah mempelajari vektor, maka besarnya dari posisi adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Next. Nah, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap titik acuannya. Jadi orang itu bergerak berarti sudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu disebut dari benda bergerak. Terus, next. Nah, ini tentang materi tentang perpindahan, kecepatan dan percepatan. Jadi dikatakan berpindah itu jika posisi awal dan posisi akhir berbeda. Tetapi kalau kembali lagi berarti Anda tidak berpindah. Dari rumah ke sekolah, pindah sudah. Setelah itu dari sekolah ke rumah lagi, berarti kamu tidak pindah. Sudah karena kembali ke posisi awal. Itu dikatakan perpindahan. Ya, bagaimana usaha kalian sampai dari rumah ke sekolah, terus pulang lagi ke rumah, ke sekolah lagi, walaupun 10 kali pulang pergi, tapi kalau balik lagi ke posisi awal berarti dikatakan tidak berpindah. Jadi kelihatan berpindah itu sudah tidak kembali ke posisi awal, perpindahan. Nah, sedangkan jarak itu adalah sepanjang lintasan yang sudah ditempuh. Berbeda dengan perpindahan tadi. Kalau jarak adalah besaran skalar, panjang jarak yang kamu tempuh, selesai itu jumlahnya berapa itu disebut jarak. Sekarang kecepatan ya kan ya, besaran kecepatan. Kecepatan itu adalah perubahan perpindahan, artinya perubahan posisi. Perpindahan dibagi dengan waktu, itu disebut kecepatan. Sedangkan percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, itu disebut percepatan. Next. Nah, ini kecepatan ya, dari mobil Muhammadiyah terus dinyalakan mesinnya, bergerak, akhirnya mendapatkan rumusan delta X per delta T. Perubahan perpindahan atau perubahan jarak dibagi dengan waktu. Next. Ini soalnya ya nak ya. Ini ada percepatan. Kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, delta V per delta T. Next. Nah, ini materi gerak yang pertama yang kita bahas adalah GLDB. Ya, lihat nanti kalian akan membuat grafiknya. Ya, yang duduk yang akan dibahas mungkin dengan kelompok berapa atau tugas untuk membuat grafiknya. Nah, pada GLB, ciri GLB di sini adalah apa? Kira-kira ciri-ciri dari GLB. Buka itunya. Catatannya dari bunda kemarin. Sudah sedikit saya singgung. Ciri-ciri dari GLB apa? Gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya apa? Punya ciri-ciri yang bagaimana? Tunjuk jari, ayo berani. Bahwa fisika itu tidak sulit, ayo ciri-ciri GLB apa? Kira-kira apa Mas Isa? Sama posisi awal dan posisi akhir dapat dihubungkan tanpa gangguan eksternal. Oke, berarti yang tetap itu adalah kecepatannya. Ya, ciri dari GLB adalah kecepatannya konstan, betul Mas Rizas ya. Jadi kalau kecepatannya konstan itu adalah nanti grafiknya V terhadap T itu adalah lurus. Itu grafiknya seperti itu. Jadi kalau kecepatan konstan, sedangkan percepatannya 0 karena tidak ada perubahan kecepatan sehingga tidak memiliki percepatan, yaitu alias 0. Nah itu betul ciri-ciri GLB. Sekarang GLB next. Ini rumusnya ya, rumus pada persamaan GLB yaitu P sama dengan S per G. Next. Grafiknya itu. Nah sekarang GLB. Ciri-ciri GLB. Ayo kira-kira Mbak. Nah, jadi ada perubahan kecepatan sehingga menimbulkan apa Pak?
menimbulkan yang namanya dan tepat. Jadi apa? Menimbulkan apa? Perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan menimbulkan apa? Apa enggak? Artinya apa? Perubahan kecepatan menimbulkan apa? Ini menimbulkan apa yang namanya? Ini namanya? Iya, perubahan kecepatan menimbulkan percepatan. Betul. Nah, jadi kecepatan yang berubah-ubah berarti ada percepatan. Percepatan itu ada dua. Ada yang percepatan dipercepat, ada yang diperlambat. Contohnya apa mas? Bagus apa? Yang dipercepat apa yang diperlambat? Nah, contohnya kayak mobil itu ya. Tadinya mati terus hidup, ya itu yang dipercepat. Sekarang yang diperlambat apa? Dipercepat, hijau apa? Yang diperlambat betul. Kamu kalau naik motor ada halangan, kamu ngapain? Iya, itu berarti Alhamdulillah alamin kegiatan kita hari ini sudah selesai. Tadi sudah beberapa kelompok melakukan presentasi ya Nak ya. Bagus, sudah apresiasi sangat bagus sekali. Minat kalian terhadap materi hari ini juga sudah bagus. Banyak yang aktif bertanya, juga yang terlambat juga cuma hanya satu saja. Berarti kalian sudah disiplin. Yang mengerjakan tugas juga sudah banyak yang mengerjakan ya. Sudah janji kalian untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, semangat belajar karena belajar itu penting ya Nak ya. Sehingga untuk kemajuan diri kita, biar kita menjadi orang yang manfaat, orang yang berguna, sehingga semua ilmu yang kita peroleh itu kita dapat menjadi amal kebaikan kita. Itu yang manfaat di dunia dan akhirat. Sekian dari Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.